melakukan sesuatu, kita lupa dengan sesuatu itu dan tidak pernah memungkinkannya dan tidak pernah mengungkitkannya lagi, itu ada ikhlas. Tapi satu sisi kayak saya ini ya, apakah kemudian saya masuk dalam klasifikasi orang yang belum ikhlas? Mungkin iya, bahwa pasti ada pamrih. Bahwa ketika kita melakukan sesuatu harus ada timbal baliknya. Tapi memang puasa ketika itu puasa yang berbeda. Kita harus ikhlas dengan keadaan. Iya, karena keadaan waktu itu tidak dalam keadaan baik-baik saja. Sampai saat ini kan. Sampai saat ini. Ya. Sampai saat ini ya kita harus ikhlas dengan keadaan. Bukan kemudian pasrah ya. Bukan, tapi lebih kepada menerima dan menikmati peradaban baru, adaptasi baru lah. Nah, ngomong soal ikhlas, kadang kita itu salah mengartikan sebuah ikhlas atau aktivitas ikhlas, kegiatan ikhlas. Nah, yang menjadi sebelum kita ngobrol soal ikhlas, kayaknya kita minum dulu. Ini adalah air dress. Bacanya dress gitu ya. Dress. Nu dress. Oh, nu dress. Ada nu ekonomik ya. New economic. New dress biohexagonal. Kalau diminum menyegarkan dan menyehatkan. Seger ya? Segar. Karena ini nama di pabriknya itu kan ada nama desa. Namanya Sumber Agung. Sumbere Agung. Oh, ini diproduksi di Lamongan. Lamongan. Bronto. Untuk teman-teman yang pengen menjadi distributor Nudress, bisa nanti link di deskripsi. Enak banget. Enak banget. Dan menyehatkan. Oh gitu Mas ya? Iya, sehat. Makanya dalam kondisi seperti ini, yang tadi kita harus ikhlas dengan kondisi hari ini yang tidak baik-baik saja, harus disertai dengan aktivitas-aktivitas pendukung agar kita mampu menjalani sebuah kehidupan. Olahraga, makan makanan yang mahal, yang bergizi. Apakah mahal itu jelas bergizi ya? Bisa jadi. Ya. Karena sehat itu kan mahal kan. Yang murah itu diskon. Kenikmatan hari ini yang paling nikmat ya, kebahagiaan yang paling bahagia ya sehat. Karena apapun kalau nggak sehat ya. Kadang orang menyapa gimana kabarnya hari ini itu sudah tidak lagi menjadi sapaan atau hal yang biasa, tapi pertanyaan yang mendalam. Kamu sehat? Sehat ya. Sehat nggih Bu, sehat nggih Pak. Itu esensi dari sebuah padahal dulu itu pembicaraan. Dulu itu sebelum pandemi kayak basa-basi gitu ya. Basa-basi saja. Sekarang kayak sebuah pesan yang disampaikan secara tidak langsung bahwa kita ingin mendoakan dan kita saling jaga. Saling doa, saling merangkul. Karena emang gimana pandemi ini kita nggak bisa mengendalikan. Oke kan, kita hanya bisa membantangi diri kita, bahkan keluar masing-masing daripada keluarga kita juga harus melindungi dirinya sendiri gitu kan. Dalam artian sekuat apapun kita melindungi diri tanpa adanya dukungan dari lingkungan dan diri kita juga tidak ada kesadaran untuk ikhlas menerima keadaan ya nggak akan berguna gitu kan. Maka dari itu ya hari ini solusi untuk sehat adalah ikhlas. Apa yang ngono ya? Nah, sebelum kita bicara tentang ikhlas, tadi seperti yang sudah saya sampaikan itu kan bahwa kadang setiap manusia itu salah mengartikan sebuah ikhlas. Salah mengartikan ikhlas. Contoh, ketika kita dalam kondisi terdesak, itu kan kadang kita mengeluarkan kata-kata gimana ya? Sing ikhlas Mas.
kadang ikhlas itu kan pengertian yang dalam toh. Ya. Tapi disederhanakan dengan sangat sederhana. Nah, kira-kira menurut jenengan ikhlas yang sesungguhnya itu gimana? Ikhlas itu kalau banyak kan, entah kata-kata dimanapun pernah kita baca bahwa kita pernah melakukan sesuatu dan kita lupa bahwa kita pernah melakukan itu dan kita tidak pernah mengungkitnya lagi, maka itu dikatakan ikhlas. Melakukan sesuatu, melupakan, bukan melupakan tapi kita lupa. Oh iya, melakukan sesuatu, kita lupa dengan sesuatu itu dan tidak pernah mengungkitkannya lagi, itu ada ikhlas. Tapi satu sisi kayak saya ini ya, apakah kemudian saya masuk dalam klasifikasi orang yang belum ikhlas? Mungkin iya, bahwa pasti ada pamrih. Bahwa ketika kita melakukan sesuatu harus ada timbal balik. Realistis gitu loh, Mas. Dan saya rasa saya masih berada di situ. Dalam artian, oke lah, saya ikhlas membantu dan sebagainya. Cuma entah nanti saya butuh bantuan atau apa, sepertinya saya masih seperti itu. Ya bantu wong. Ya betul. Karpe dewe. Aku sampai bawamu. Dan menurut saya gini Mas ya. Kalau itu saya bicarakan pada orang yang kenal dengan saya, dan dia respect dengan kita, itu yang kemudian itu teman saya gitu. Enggak kemudian munafik. Waduh, makanya kayak saya itu paling gak setuju kalau ada yang bilang gini, kamu itu teman macam apa? Datang kok ketika ada butuhnya saja. Kayak pom bensin saja. Kayak pom bensin. Loh, justru itu saya setuju. Dalam arti gini, loh, ya emang kalau ada butuhnya, aku akan menghubungi kamu. Kalau nggak ada butuhnya, nanti aku mengganggumu. Gitu kan? Aku menghubungi kamu berarti karena aku butuh kamu gitu. Ada unsur kemanfaatan di situ. Ada, bahwa kamu punya value gitu. Kamu ada nilai. Kadang orang menyalahkan itu kan. Ya itu tapi kan persepsi Mas ya. Kan. Dan ketika kita dengan sukarela membantu dan ketika diminta tolong juga ikut membantu ya itu ikhlas gitu loh. Oh iya. Dan itu kemesraan tersendiri. Kemesraan. Makanya feedback, timbal balik sangat penting. Makanya memang iya ya, kata maaf, minta tolong, terima kasih, itu kan budaya kita. Tapi dan sangat sulit. Itu dianggap sederhana semua. Iya, sederhana. Ikhlas termasuk. Dianggap ya cuma basa-basi gitu aja. Padahal sangat penting sekali. Walaupun saya pribadi kelihatan juga jarang melakukan. Kadang masih seperti itu ya. Cuman yang penting kan kita paham bahwa di samping semua itu bahwa semua kata-kata itu adalah sederhana, ada makna terkandung yang sangat dalam di situ. Ya. Belum lagi kita memang untuk hari ini kita tidak bisa terpaku pada satu lensa sudut pandang gitu loh. Misalnya gini, saya ngobrol sama Mas Umam ini kayak gini. Saya sekarang merokok. Nanti netizen akan bilang gini, Mas Iqbal ngerokok nih, Mas Umam terganggu. Mereka, kawan-kawan kita itu mungkin ada yang belum tahu bahwa sebelum kamera ini nyala, saya sudah izin sama Mas Umam karena nanti merokok dan seterusnya. Nah, kita perlu ya, kalau istilah yang pernah kita dengar di pesantren, tabayun dulu dan sebagainya, dan tidak terlalu berpikir ABC dan seterusnya lah. Seperti itu. Konsep-konsep seperti itu yang hari ini saya rasa hilang. Terlebih karena pandemi kita lebih kurang lagi komunikasi secara intens, bertemu, bertegur sapa, ya kan, bercengkrama seperti dahulu, ya kan, sangat kurang sekali. Kita hanya berbatas dengan media, bahkan kuliah pun online, sekolah juga online, semuanya online, seminar ada online. ngaji online. Ngaji online. Ngaji TPG online. Nggak tahu ya. Kenapa kok hanya sekolah dan kuliah? Nggak ada ngaji TPG online. Nikah online. Nikah yang disiarkan secara live. Ya. Nah, semua aktivitas yang kita lakukan bahwa semua aktivitas yang kita lakukan itu harus ada feedback kepada diri kita, ada social impact kepada diri kita, atau social effect kepada orang lain. Itu merupakan hal yang wajar.
dan nek bisa jangan dipermasalahkan. Ya, nggak usah dipermasalahkan, nggak usah ngapain. Kadang contoh misalkan ada temen, ini sering ya, tadi yang sudah tidak katakan, temen, iya moro pas ini butuh tok. Sudut pandang yang diambil dari orang yang bicara seperti itu kan mengartikan bahwa ini perilaku yang negatif, sehingga itu akan berefek kepada diri kita negatif pula. Iya. Ini kalau menurut ilmu psikologi kan gitu ya. Di saat kita memfrekuensikan energi negatif kepada orang lain atau kita mengeluarkan energi negatif, maka akan kembali ke diri kita yang negatif pula. Oke. Jika positif ya positif. Sehingga hidup di era seperti ini itu yang paling aman adalah jangan berburuk sangka. Betul. Karena kita serba sulit Mas, kita hidup sekarang itu perhatian dikit dikira ngasih harapan. Ya kan? Kemudian bertanya dikira kepo. Ya kan? Kemudian ninggalin PHP. Ya kan? Kita serba sulit gitu loh. Lantas kita harus bagaimana gitu kan? Ya ikhlas aja, ikhlas aja sabar ya bos gitu kan. Kita pasti tahu lah batasan dan lain sebagainya, kita tahu itu etika, norma dan sebagainya kita tahu, tapi pada konsep tertentu bahwa kita ini manusia butuh orang lain. Nah ini yang kadang teman-teman lupa bahwa kita makhluk sosial. Kita makhluk yang itu seingat saya mendengar itu sejak SD Mas. Ada pelajaran IPS kan dulu kan. Itu saya mendengar itu bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dulu ada kata-kata manusia makhluk yang paling sempurna, oke, secara dalil itu ada. Kemudian manusia adalah makhluk sosial. Ya memang kita butuh orang lain gitu loh. Kita butuh orang lain. Untuk minum ini aja gitu, untuk minum dress misalnya. Kita butuh orang yang kemudian mengambil airnya, ngemas, mendistribusikannya, kemudian kita juga beli dan sebagainya. Kemudian bisa di tangan kita dan kita minum. Itu kan juga karena orang lain gitu loh. Bayangkan ketika kita memang tidak bisa egois dengan sendiri. Sangat ribet sekali Mas. Saya harus menjahit baju saya sendiri. Ya kan? Saya harus menggali sumur saya sendiri dan lain sebagainya. Sekarang kita enak. Dan itu harus kita pahami. Makanya itu tadi menerima lingkungan sekitar kita itu penting. Apalagi hari ini kita dituntut untuk selalu berbaik sangka. Saling menjaga, saling berdoa, saling doa, saling menahan untuk kemudian tidak berkata kotor dan sebagainya. Ya hari ini kita harus seperti itu karena itu tadi, apa sih sebenarnya kita cari itu? Gitu. Yang kita cari ya cuma kebahagiaan, tentram, kebahagiaan, ketenangan, ujung-ujungnya kenyamanan. Ya kan? Kemudian cara kita mendapatkan kebahagiaan dengan cara apa? Banyak sekali versinya. Kita mendapatkan perhatian dari orang lain, kita juga bahagia. Ya kan? Kemudian kita bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain, kita bahagia. Pernah nggak zaman ngalami bahwa ketika kamu berjalan dimanapun itu, kamu melihat ada orang naik motor, kemudian standarnya, kalau bahasa Jawanya itu jagangnya itu sih medun, belum dinaikkan. Kemudian kamu bilang, Pak, jagangnya mana kan? Hanya sekedar menegur. Itu rasanya adalah orang yang paling bahagia sedunia. Betul. Ya kan? Sangat sederhana sekali. Belum lagi kan misalkan ketika kita ngopi, kemudian ada penjual kerupuk, bapak-bapak sudah tua, kita membelinya, kita merasa, waduh, bapak ini masih bersyukur ya. Bahwa memang kesederhanaan dari lingkungan sekitar kita justru yang bisa membuat kita bahagia gitu. Orang-orang sekitar kita, orang-orang terdekat kita katakanlah, sampean, saya dan sebagainya, saling mengingatkan, saling memberi kabar dan sebagainya, sangat-sangat memberikan kontribusi positif terhadap diri kita. Itu sangat luar biasa bagi saya hari ini. Berarti itu merupakan aktivitas ikhlas. Aktivitas ikhlas, oke lah, bisa dikatakan seperti itu mungkin ya. Aktivitas ikhlas, aktivitas yang kemudian mungkin kita nanti bisa lupa itu.
Iya. Ya kan? Kita nggak ingat. Makanya kita sering, halo Mas Umam, Mas saya pernah yang kamu bantu dulu gini. Loh iya toh. Kapan ya? Nah, ya kan? Iya. Oh ternyata, kita yang melupakan itu, bukan ya kita yang lupa terhadap hal itu, tapi orang yang mendapatkan kemanfaatan itu tetap ingat sampai sekarang. Ini kan wujud daripada manfaat dari keikhlasan itu sendiri. Luar biasa loh. Betul. Luar biasa. Kadang orang yang dimintai kemanfaatan itu malah dianggap apa ya? Contoh tadi yang sudah kita sampaikan tadi di awal kan, orang yang dimintai kemanfaatan, ya. Orang yang dimintai manfaat kan berarti kan orang yang dimintai tolong kan. Kadang sambat, wah, kok ngeriwui ya. Ya, itu lagi. Ini kan hal yang sembrono sebenarnya. Sembrono. Karena banyak orang lain itu piye carane kita itu bisa bermanfaat, malah disambat di saat orang meminta agar dirinya bisa bermanfaat. Ya memang ya penilaian orang itu ya. Lain-lain. Makanya saya pernah mendapatkan kutipan, niat baik kita itu tidak semuanya dinilai baik. Ya, betul. Walaupun perbuatan kita baik, niat kita baik, tapi tidak kemudian dinilai itu baik. Ada yang menilainya itu cari perhatian, ada yang dinilai itu berlebihan, ada yang dinilai itu ada maksud tertentu, penuh tendensi dan lain sebagainya. Ya, kalau kita hanya menuruti omongan orang yang di luar sana, ya telinga kita yang hanya dua itu tidak cukup, Mas. Telinga kita itu dua. Yang satu itu mendengarkan hati nurani, yang satu untuk mendengarkan kebaikan. Ya, masuk. Cuma itu aja dia. Makanya setelah kemudian kalau kita cocok logi, kita cocok-cocokan. Makanya ada istilah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan apa yang kemudian kita lakukan gitu loh. Di saat kita melakukan sesuatu action tanpa pamrih, dan kita melupakan hal itu, bukan dalam artian melupakan tidak ingin tahu, angger nggak iling dengan aktivitas yang kita lakukan atau kontribusi yang telah kita berikan, maka disitulah letak ikhlas. Ya, poinnya kan yang penting kita tidak menyusahkan orang lain. Kita tidak merugikan orang lain lah. Hanya memberikan. Iya, poinnya di sana. Misalkan gini, oke lah, konten Ramadan. Saya setiap konten Ramadan pasti buat konten bucin. Ataupun kalau teman-teman, mohon maaf, menyimpan nomor WA saya ataupun mengikuti Instagram saya, pasti saya sering buat story-story yang sifatnya bucin-bucin gitu. Itu bukan kemudian tanpa sebab, bukan. Dalam artian gini, oke, saya mengekspresikan apa yang saya rasakan, oke. Tapi di sisi lain bahwa ini adalah kebaikan yang ingin saya tebarkan itu loh. Pertanyaannya, apakah kemudian itu merugikan kamu gitu kan? Kalau kamu tidak merasa dirugikan, nggak usah protes gitu loh. Kalau kamu dirugikan, sekarang itu katakanlah di Instagram ada tombol unfollow. Kalau di WA ada tombol hapus kontak. Maksud ada saya, bisukan juga. Ada bisukan juga. Maksud saya, ketika orang lain berusaha berbuat baik dan menebarkan kebaikan, jangan kemudian kamu ganggu ketenangannya dengan ujaran kebencian. Wow. Buat apa itu? Membuang energi, Pak. Iya. Membuang energi hari ini. Hari ini Eman, itu, ya? Masyarakat sudah stres, Pak. Jangan ditambah stres dengan komentar kamu yang Ngapain? Kalau sudah ada yang kemudian menebarkan kebaikan, cinta dan lain sebagainya, oke lah, kita dukung, Pak. Karena kamu katakanlah sampai terganggu. Kamu yang terganggu. Saya punya 100 kontak. Kamu nomor 98. Kamu terganggu.